DPM. Iya, Pak. Gagasan Pak Anies tadi? Bagus, memuaskan jawabannya. Yang paling bagus apa tadi? Paling bagus jawabannya ketika penjelasan dia soal potongan ASN. Oh, itu benar-benar jelas bisa ya? mematahkan semua pendapat orang. Jadi kayak jelas semuanya clear apa yang perlu kita ketahui. Oke, itu doang ya Pak? Oke, dari fakultas mana? Aku dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Politik. Namanya siapa? Kaila. Kaila. Oke. Ini namanya siapa? Aku Rasen dari Fakultas dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, makasih ya. Ayo. Kak, bisa tanya tanggapannya sebentar Pak? Ya. Gimana gagasan Pak Anies tadi? Udah simak kan? Iya, alhamdulillah ternyata gagasannya sangat memuaskan ya. Terus bisa berhasil gitu visi dari kuliah kebangsaan ini tuh berhasil bisa mencerahkan mahasiswa untuk lebih melek lagi soal kesejahteraan bangsa kita ke depan. Yang paling menarik apa tadi? Paling menarik tadi sesi tanya jawab sih, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari teman-teman mahasiswa yang udah dijawab juga sama Pak Anies, dan Pak Anies menanggapi pertanyaan kritis tersebut dengan baik. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa namanya? Dengan Tiara dari Komunikasi. Komunikasi. Terima kasih ya. Kami sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies karena merupakan sebuah wujud keberanian bagi bakal calon presiden untuk memaparkan gagasan-gagasannya untuk Indonesia ke depan. Kalau gagasan apa yang menarik tadi? Tadi yang aku tangkap dia banyak ngomongin kesejahteraan ya, sama banyak ngomongin juga tentang independence dan segala macam. Jadi itu menurut aku menarik sih. Apresiasi juga dia mau untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dia gitu di SIP. Jadi menarik ya? Ya, lagi kita dari hubungan internasional, tadi juga ada Mbak Asra, perwakilan dosen hubungan internasional, menanyakan tentang posisi Indonesia di kancah global.
Dan semalam kita sempat bikin tahap eksperimen, kalau Anies ditanya begini bakal jawab apa. Dan kita sama-sama sepakat dia bakal jawab political base, bebas aktif, dan ternyata pertanyaan itu benar-benar keluar pada hari ini. Oke, bagus jawabannya berarti ya tadi. Bagus lah. Bagus ya. Oke, dengan 80/100 buat Pak Anies. Oke, nilainya berapa Pak Anies? 80 juga lah ya. Kak siapa namanya? Haifa. Aifa dari internasional. Dari hubungan Sama. Ini kamu juga. Afi dari Hubungan Internasional. Oke, terima kasih ya. Ya, gagasannya ya seperti kampanye pada umumnya ya, mulai menggambarkan Indonesia nanti ke depannya gimana mau dibawa sama Pak Anies. Tapi tentu saja kita harus lihat nanti ke depannya gimana untuk lebih jelasnya apa yang tadi diomongin, semoga lebih diimplementasikan lagi. Tapi yang paling menarik tadi apa? Yang Paling menarik soal pertumbuhan ekonomi ya, karena emang Pak Anies tuh gagasannya sangat-sangat menyorot pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kedepannya, terutama di mana Pak Anies mengatakan bahwa dia ingin membangun Indonesia sebagai brand di mata dunia. Oke, terima kasih Kak. Dengan Kak siapa namanya? Namanya Julia. Dari? Julia. Fakultas? Dari antropologi. Antropologi. Oke, terima kasih. Ah, ini juga lagi. Gimana tanggapannya tadi Pak Anies? Tadi pembahasannya cukup seru ya, karena yang dibahas tuh nggak tentang politik doang, tapi juga kayak banyak materi dan isu-isu yang diangkat juga sama Pak Anies. Terus tadi pertanyaan-pertanyaannya juga mencakup yang luas. Jadi kita bisa mendapat wawasan lebih sih buat hari ini. Gagasan apa yang paling menarik tadi yang disampaikan? Apa ya? Mungkin yang isu ini kali ya, UKT tinggi tadi, yang pendidikan itu karena relate sama mahasiswa UI terutama, itu sih yang paling menarik. Oke, tapi kira-kira semua tadi yang disampaikan Bapak menyampaikan solusi atau enggak? Kurang lebih menyampaikan lah ya. Terima kasih. Kasih apa namanya? Aku Hanifa dari antropologi. Angkatan 23. Oh, tentang strategi Indonesia menjadi ini global. Oh, strateginya ya. Apa tadi yang diingat strateginya? Apa ya? Tapi itu menarik ya? Ya, menarik. Oke. Dengan siapa? Dengan Fahmi Dari? ilmu politik. Tadi yang menarik, Pak Anies menyampaikan bahwa penting sekali menjaga iklim kritis di PTN, khususnya dunia perguruan tinggi. Kemudian juga penting sekali untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia ini. Mungkin itu. Tapi dari sekian banyak gagasan tadi yang disampaikan, yang paling menarik apa? Yang paling menarik bahwa pemimpin tuh harus siap untuk menghadapi mungkin pertanyaan-pertanyaan kritis yang tidak yang sulit dijawab, karena semakin kritis pertanyaannya mungkin semakin menunjukkan kapabilitas seorang pemimpin. Tapi berbagai masalah di tanah air gitu, tadi penyampaian Bapak memberikan solusi nggak sebetulnya? Cukup memberikan solusi, karena Pak Anies menurut saya cukup tokoh yang cukup intelektual ya, jawabannya cerdas, kemudian ya cukup menjawab sih. Menjawab ya? Ya. Oke, kan siapa namanya Kak? Farel. Dari? Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, Mas, karena Pak Anies sendiri memang jawabannya cukup cerdas ya, karena memang dari latar belakang akademisi, beliau dari Fakultas Ekonomi UGM, kebetulan saya juga Fakultas Ekonomi, jadi jawabannya memang terstruktur dan cocok untuk anak muda sih. Nah, untuk kedepannya sendiri gimana nih? Ya, Untuk kedepannya Pak Anies sendiri? harapannya tetap bisa menjadi pendengar bagi anak-anak muda, itu tetap bisa menjaga iklim iklim kritis di kalangan mahasiswa maupun di kalangan umum. Nah, selaku mahasiswa sendiri, beliau cocok nggak nih untuk memimpin Indonesia sendiri? Ini pribadi ya, pandangan pribadi. Menurut saya cocok tetap, karena memang Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa mungkin membawa perubahan bagi Indonesia tanah air ini, dan harus punya pemimpin yang berani menurut saya. Kebetulan karena tadi kan saya juga sebagai salah satu panelis ya yang diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Anies.
Tadi cukup menarik ya, karena di sisi saya sendiri saya juga mempertanyakan mengenai hak-hak inklusivitas terhadap masyarakat adat dan juga pengersamaan gender dalam hal ini terkait aborsi. Jadi tadi itu cukup menarik ya ketika Pak Anies mengupas bagaimana secara mikro tidak hanya pemerintah tapi juga konstituen-konstituen terkait seperti masyarakat terkait, NGO, fasilitator dan juga akademisi bisa bersama-sama di-guide untuk menghadapi isu ini bersama-sama. Itu cukup menarik sekali. Jadi yang disampaikan tadi memberi solusi nggak kira-kira? Tentunya dibutuhkan follow up action dan juga action plan yang lebih konkret ya daripada yang tadi sudah disampaikan. Tadi paparan tadi juga cukup menunjukkan bahwa Pak Anies sendiri terbuka ya untuk gagasan membenahi isu-isu yang sudah ada ke kondisi yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih tadi. Cukup, Siapa namanya tadi? Atas nama Raka. Raka Ayu. Dari fakultas apa tadi? Dari Fakultas Ilmu Sosial. Oke, kasih Kak Raka ya.